Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview artikel mengenai sistem sosioteknis atau STS dengan judul yang sama yang tertera pada slide sebelumnya. Nah, pada artikel ini mengkaji tentang desain sistem STS dengan prinsip-prinsip sosial sebagai mediasinya. Silahkan ditonton. Sosioteknis atau STS ini merupakan sistem sosial yang dibangun di atas basis teknis. Pada sistem ini menggunakan teknologi untuk menghubungkan orang secara sosial, misalnya melalui email, e-market, blog, ataupun lain sebagainya. Sistem ini berbeda dengan sistem sosiofisik yang menghubungkan orang untuk berinteraksi sosial secara dunia nyata. Pada artikel ini akan membahas persyaratan-persyaratan yang muncul dari desain untuk STS. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, bahwa tingkatan socio-technical system ini memiliki 4 konstruk. Yang pertama yaitu hardware system, yang berdasarkan pada pertukaran energi pada tingkat fisik. Yang kedua yaitu software system, yang didasarkan pada pertukaran data dan kode pada tingkat informasi. Dan yang ketiga yaitu HCI system, yang didasarkan pada pertukaran makna pada tingkat pribadi. Dan yang keempat yaitu social technical system, yang didasarkan pada pertukaran normatif pada tingkat komunal. Di sini teknologi merupakan sebuah kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras, di mana perangkat lunak meliputi aplikasi IT dan perangkat keras meliputi infrastruktur IT. Sedangkan yang dimaksud sosial di sini meliputi seseorang atau orang individu dengan hubungan mereka serta norma dan kebijakan perusahaan. Sistem sosioteknis ini meliputi dan melibatkan keempat tingkatan sosial teknis dan juga melibatkan antara interaksinya. Penelitian STS menjelaskan hubungan antara teknologi perangkat keras dan perangkat lunak dengan orang-orang dan komunitas. Kekayaan potensial dari visi sosioteknis yang dijabarkan pada artikel ini meliputi yang pertama yaitu tingkat sistem dari perangkat keras ke sosial. Yang kedua yaitu aspek kerja, seperti kemampuan dan keamanan. Yang ketiga yaitu proses psikologis yang bertukar makna literal, relasional, dan kelompok. Yang keempat yaitu fitur pengaturan komunikasi, seperti ekspresif, kontinuitas, keterkaitan, dan biaya. Yang kelima yaitu legitimasi, sebagai persyaratan umum untuk sinergi dan stabilitas sosial. Meskipun teknologi cenderung baru, namun prinsip-prinsip sosial orang yang berinteraksi dengan lingkungannya bukanlah merupakan suatu hal yang baru lagi. Dengan demikian, sistem sosioteknis diharapkan dapat menutup atau menghapuskan kesenjangan antara kebutuhan sosial dan kinerja teknis, atau antara keinginan masyarakat dan apa yang dapat dilakukan oleh teknologi. Jika masyarakat online pada dasarnya adalah sistem sosial yang terbentuk dari orang-orang yang berinteraksi antara satu sama lain, prinsip-prinsip sosial haruslah digunakan sebagai mediasi yang mendorong sistem sosial, bahkan ketika sistem sosial tersebut melibatkan teknologi. Tanpa identitas manusia yang sama, tindakan bersama tidak mungkin dilakukan. Konflik manusia terjadi ketika beberapa individu mencari kekuasaan atas orang lain untuk kemudian digunakan untuk memenuhi tujuan mereka sendiri. Salah satu contoh apokrip, programmer yang mencuri jutaan dolar menggunakan program yang memindahkan sebagian kecil sisa dari seluruh transaksi keuangan kepada akunnya sendiri. Kemampuan untuk mengumpulkan pecahan sen menjadi jutaan dolar menggambarkan kekuatan masyarakat yang digabungkan dengan kekuatan teknologi. Tindakan ini menjadi salah satu contoh negatif, yaitu sebuah contoh pencurian dengan tata hukum yang jelas. Pelajaran sosialnya adalah bahwa seseorang tidak seharusnya melakukan penjarahan terhadap komunitas yang ia masuki. Justru ia harus berkontribusi lebih banyak terhadap komunitas. Jika seseorang mendapatkan atau memperoleh manfaat dari suatu komunitas dan hanya melihat suatu komunitas tersebut sebagai sumber dayanya, maka ia tidak akan bisa menjadi bagian dari komunitas tersebut. Sama halnya jika seorang menjadi sebuah bagian dari komunitas, maka ia tidak bisa menggunakan komunitas tersebut semata-mata untuk kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, jika internet sosial menunjukkan sesuatu, sejumlah besar orang awam ketika bekerja sama secara bebas akan saling membantu secara sukarela. Ini adalah bukti yang luar biasa bahwa manusia pada dasarnya baik, dan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki kebaikan hati.
Internet saat ini mengilustrasikan gagasan untuk secara bebas melayani sesama manusia. Bukan seperti yang diarahkan, tetapi seperti yang seseorang pilih untuk melakukannya, di mana setiap detik orang membantu orang lain dengan cara yang tidak ditentukan. Dalam pandangan ini, evolusi bukan hanya dari teknologi, tetapi manusia itu sendiri juga mengalami evolusi dengan layanan yang diberikan secara bebas, bukan dengan paksaan. Proses sosial pemersatu umat manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, dan sekarang teknologi komputer harus membantu mewujudkannya. 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해